Pagi hari ini kami sekeluarga telah tiba di daerah Sentul Selatan untuk melakukan trekking di daerah Sentul ini menuju ke Gunung Kuta dan Cisadon yang memiliki ketinggian kurang lebih 1050 di atas permukaan laut. Perjalanan dari sini akan menempuh waktu kurang lebih 1 jam dengan jalan yang cukup kecil yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh setiap pengemudi kendaraan yang ada. Cuaca yang cerah dan sinar matahari yang begitu hangat disuguhi oleh panorama alam yang begitu indah, dan sejuknya angin membuat kami begitu semakin bersemangat untuk melakukan trekking ini. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 jam, akhirnya kami tiba di titik kumpul Gunung Kuta, tempat di mana kami harus turun dari mobil dan melakukan perjalanan kami bersama pemandu dari Sebek, Kang Arman. Nggak ada kekurangan apa-apa. Lancar ya buat semua, berdoa dimulai. Kita mungkin untuk rutenya kita ambil yang 7 km. Pertama kita akan ke pesawahan, setelah itu bukit langsung ke terjun. Selesai berdoa kepada Tuhan menurut kepercayaan kami masing-masing, memohon agar perjalanan kami seluruhnya dapat berlangsung dengan baik, dengan nyaman, dengan aman, selamat, dan menerima wejangan dari Kang Arman selaku pemandu. Dan inilah kami memulai perjalanan kami seluruhnya. Spot pertama kami disuguhi oleh keindahan panorama dari persawahan yang cukup luas yang ada, yang sungguh mempesona. Setelah melalui panorama persawahan, kami tinggalkan di belakang kami pun harus terus melangkah dan menuruni area bebukitan yang cukup licin karena dibasahi hujan semalam, dan kami tetap melangkah, dan di sana kami juga menemukan aliran dari kali-kali kecil yang cukup menyegarkan. Dilanjutkan dengan perjalanan menanjak melewati perkebunan penduduk dan perkampungan penduduk, dan kami menemukan beberapa tanaman tumbuhan, ada pisang, ada coklat, ada singkong, talas yang kelap seru, dan yang mostly di sini banyak terdapat tanaman serai yang harga jualnya cukup tinggi. Ini apa, kopi ya? Kopi. Ada keringat, ini babang yang banjir. Paling keringetan. Iya bang, banyak lembangan kita ya. Eca tiap hari olahraga, tapi basah sih kaosnya. Apa dong, nggak panas sekali. Basah lah. Nggak ngerasa. Akhirnya kami sampai di puncak apa namanya, Kang? Ini di puncak Bukit Indah. Udara yang sangat sejuk di puncak Bukit Indah ini tidak membuat kami merasa panas walau kami berada di siang bolong,
Dan di sini kami juga sempat mengambil beberapa foto sebelum melanjutkan perjalanan kami menuju beberapa curug yang ada di bawahnya. Panghalangnya keren kali ya. Nih. Satu, ordeng banyak ya? Ini setelah tiba di warung singgahan terakhir sebelum sampai ke Curug Ciburial, Curug Ordeng, curug terakhir di paling puncak dari kunjungan kami ke sini. Kita lihat jagoan-jagoan. Ada bakso, bubur ayam, Seusai melepas penat, perjalanan pun kami lanjutkan untuk menuju ketiga curug yang ada di daerah ini. Yang pertama Curug Ngumpet, lalu yang kedua ada Curug Ciburial, dan yang ketiga ada Curug Kembar yang hanya berjarak masing-masing 50 meter namun mempunyai sumber mata air yang berbeda. Akhirnya kami pun tiba di Curug Ngumpet. Sesuai namanya, curug ini jarang dikunjungi oleh wisatawan karena letaknya yang paling atas dari curug-curug yang ada. Kami menikmati dinginnya air di curug ini untuk beberapa saat dan kemudian melanjutkan ke Curug Ciburial yang ada di bawah. Di Curug Ciburial ini kami hanya menyaksikan dari atas dan tidak sempat merendamkan diri kami di sini karena situasi yang cukup banyak pengunjung dan kami hanya menghabiskan beberapa saat di sini untuk kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju Curug Kembar yang ada di bawahnya namun mempunyai sumber mata air yang berbeda. Dan ini adalah penampakan Curug Kembar yang memang benar airnya sangat bening. Semua bebatuannya hampir tidak berlumut sehingga tidak membuat licin, dan hampir di semua bagiannya, bagian alirannya terdapat pasir yang cukup banyak. Menurut Kang Arman, curug ini memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Usai dari Curug Kembar, perjalanan pulang pun kami mulai. Dan kali ini dalam perjalanan pulang, sebagian besar perjalanan tidak mengambil rute yang sama, melainkan kami mengambil rute yang berbeda. Melewati hutan-hutan yang masih alami, melewati persawahan-persawahan yang baru akan mulai ditanami, dan ini memberi suatu nuansa yang juga cukup menarik dari sebelumnya. Sini nih, pas samping nih. Nah itu. Ini. Dan satu hal yang membanggakan buat kami adalah ya perempuan ini.
yang mungkin walaupun langkahnya tidak secepat perempuan-perempuan lain, tapi ia berhasil menyelesaikan perjalanan kurang lebih 8 km ini dengan sangat baik. Dengan melewati jalur-jalur, jalan setapak, menuruni bukit, menanjak, dan sebagainya. Perjalanan kami akan segera berakhir dan saat lagi kami akan tiba di titik kumpul di tempat di mana kami memulai perjalanan kami. Dan untuk kemudian kembali ke Gunung Pancar menikmati makan siang yang telah disediakan oleh Sebek bagi kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan semua perjalanan ini dengan aman, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terpujilah Tuhan dalam hidup kami selama-lamanya.